Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum. Selamat menonton. Berbicara tentang sejarah kurikulum yang ada di Indonesia, setiap pergantian menteri pasti juga ada pergantian sistem kurikulum. Nah, pergantian kurikulum ini menyebabkan sistem kurikulum yang ada di Indonesia itu belum jelas dan belum mantap. Ketika satu kurikulum belum memenuhi standar yang akan dijalankan, ketika berganti menteri pasti akan mengganti sistem kurikulum dengan kurikulum yang baru. Nah, adapun perubahan dari kurikulum tersebut terjadi sebanyak 10 kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Kemudian K13. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947. Nah, kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah Leerplan atau dalam bahasa Belanda yang artinya itu rencana pembelajaran. Lebih populer daripada kurikulum atau bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan dijadikan asas Pancasila. Kemudian Rencana Pelajaran 1947 ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali pada kurikulum 1950 ini, bukan 1947. Nah, bentuknya itu memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, kemudian garis-garis besar pengajarannya. Rencana Pelajaran 1947 ini mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan itu pendidikan karakter, pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian ditambah dengan materi pelajaran yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari yang ada sesuai relevan dengan waktu saat itu. Kemudian perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Selanjutnya ada kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, kurikulum ini itu lebih merinci setiap mata pelajaran. Jadi satu guru mengajarkan satu mata pelajaran. Kemudian di penghujung era Presiden Soekarno mulailah muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 64. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral atau biasa disebut Pancawardhana. Kemudian mata pelajarannya itu diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama moral, kemudian ada kecerdasan emosional, artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Setelah kurikulum 1952 itu selesai, menjelang tahun 1964 atau akhir ke masa kepemimpinan Soekarno, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Nah, kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 64 ini menjadi ciri dari kurikulum ini, yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran ini dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Kurikulum 68 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 64. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 1975. Nah, kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan itu lebih efisien dan lebih efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajarannya itu dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau biasa disebut dengan PPSI. Nah, zaman itu dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, kemudian materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 ini banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dan setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya masuk di kurikulum 1984. Kurikulum 1984
44 ini mengusung proses skill approach atau pendekatan keterampilan. Meski mengutamakan pendekatan keterampilan atau pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini biasanya disebut CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kemudian, tokoh penting yang dibalik lahirnya kurikulum 84 ini adalah Profesor Dr. Kony R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980 sampai 1986, yang juga Rektor IKIP Jakarta. Konsep CBSA ini secara teoritis bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara rasional. Nah, sayangnya banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA ini. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas, lantaran siswa itu berdiskusi sendiri karena siswa sebagai subjek. Di sana sini ada tempelan gambar yang menyolok, guru tidak lagi mengajar model berceramah. Jadi banyak terjadi penolakan untuk kurikulum CBSA ini. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen 99. Nah, kurikulum 94 ini lebih ke memadukan dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Sayangnya perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan masih banyak lainnya. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tersebut masuk ke dalam kurikulum. Nah, hasilnya kurikulum 94 ini menjelma menjadi kurikulum yang super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi. Kemudian ada kurikulum 2004. Nah, bahasa kerennya sih kurikulum ini disebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apakah yang mesti dicapai oleh siswa. Nah, sayangnya kerancuan ini muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yaitu ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktek atau soal uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman kompetensi siswa. Selanjutnya ada KTSP 2006. Nah, awal 2006 ini di uji coba KBK dihentikan, diganti dengan KTSP. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP. Nah, pelajaran KTSP ini masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasinya tidak banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem nilai merupakan kewenangan suatu sekolah atau di bawah koordinasi dari supervisi pemerintahan kabupaten atau kota. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini itu menggantikan posisi dari kurikulum 2006 yang kira-kira sudah berjalan selama 6 tahun. Kurikulum 2013 sendiri masih berjalan sampai sekarang. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh penting di balik gagasan kurikulum-kurikulum yang sudah dijelaskan. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan 3. Yang pertama yaitu kurikulum 1984. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 84 ini adalah Profesor Dr. Kony R. Kemudian pada kurikulum 1968 tokoh yang berjasa yaitu pemerintahan pada Orde Baru. Adapun kurikulum 2013 tokoh yang berjasa adalah mantan Menteri Muhammad Nuh dan Anies Baswedan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947.
Ciri-cirinya yaitu meliputi satu, tidak menitik beratkan pada pendidikan pemikiran atau yang biasa disebut dengan kognitif ya. Kemudian yang kedua, kurikulum ini lebih menekankan pendidikan karakter atau watak. Yang ketiga, kesadaran bernegara dan juga bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1952. Adapun ciri-cirinya yaitu satu, sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dengan merinci silabus setiap mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1964. Adapun ciri-cirinya yaitu satu, berharap rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Yang kedua, kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Dan yang ketiga, cara belajar yang dijalankan ini menggunakan metode yang disebut gotong royong terpimpin. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1968. Adapun ciri-cirinya yaitu satu, bersifat correlated subject, yang berarti adanya hubungan antara satu dengan yang lain atau berkorelasi. Jadi mata pelajaran dalam kurikulum ini disajikan secara terpisah-pisah, tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau yang sejenis itu dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Yang kedua, jumlah mata pelajaran jenjang sekolah dasar ini ada 10 bidang studi. Kemudian untuk SMP itu ada 18 bidang studi, yang mana bahasa Indonesia ini dibedakan atas bahasa Indonesia 1 dan juga bahasa Indonesia 2. Dan untuk jenjang SMA ini untuk jurusan A itu terdapat 18 bidang studi. Yang ketiga yaitu penjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu sastra sosial budaya dan ilmu pengetahuan alam atau PASPAL. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1975. Adapun ciri-cirinya yaitu satu, menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan yang integratif. Yang ketiga, pendidikan moral tidak hanya diajarkan dalam pelajaran pendidikan moral Pancasila, melainkan juga dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan agama. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1984. Adapun ciri-cirinya yaitu satu, berorientasi kepada tujuan instruksional. Kedua, pendekatan pengajarannya ini berpusat pada peserta anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau biasa disebut dengan CPSA. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1994. Adapun ciri-cirinya yaitu pertama, bersifat objektif based kurikulum. Yang kedua, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang ketiga, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 2004 atau biasa disebut kurikulum KBK. Adapun ciri-cirinya yaitu satu, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan kurikulum KTSP. Adapun ciri-cirinya meliputi satu, KTSP ini menganut prinsip fleksibilitas. Yang kedua, KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yakni pada ketergantungan pada birokrat. Yang ketiga, guru dan siswa dituntut untuk kreatif dan juga aktif. Dan yang terakhir dari kurikulum tahun 2013. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama,
Kurikulum ini mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dengan sosial, kemudian sikap pengetahuan dengan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, yaitu menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat, yang mana memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke dalam masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum di Indonesia. Mulai dari kurikulum 1947, yakni Rencana Pelajaran 1947, hingga kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka Belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1947, yakni kurikulum 1947 mengunggulkan pendidikan yang berkonsep pada kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mengedepankan pendidikan sebagai salah satu aspek penting untuk memperkokoh berdirinya NKRI. Selain itu, memiliki tujuan strategis, yakni mempersatukan bangsa, serta mengadopsi pendidikan pada masa penjajahan, sehingga mempermudah dalam sistem penyusunannya. Adapun kekurangannya, yaitu mengarah kepada pendidikan pada masa penjajahan, kemudian lebih dominan pada ranah afektif, dan belum mengarah atau berorientasi pada ranah kognitif dan psikomotorik. Selain itu, belum diterapkan di sekolah-sekolah hingga tahun 1950, sehingga mengalami keterlambatan dalam pencapaian hasil belajar yang ditemukan. Selanjutnya yakni kurikulum 1952. Kurikulum 1952 memiliki kelebihan, yakni kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Sedangkan kekurangannya, kurikulum ini kekurangan dari segi pendidik atau tenaga pengajar. Kemudian tidak ada dukungan atau fasilitas yang memadai terhadap pelaksanaan kurikulum ini. Selanjutnya, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Adapun kelebihannya yakni pendidikan bersifat praktis, yakni pembelajaran di sekolah sudah memberikan kemanfaatan pada kehidupan peserta didik. Selain itu, untuk kekurangan dari kurikulum ini terkesan mengarah pada kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir urusan-urusan yang belum sejalan dengan jiwa UUD 1945. Selain itu, kurikulum ini belum diterapkan di sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi, hanya saja diterapkan pada sekolah dasar saja. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Adapun kelebihannya, kurikulum ini bertujuan dalam pembentukan manusia Pancasila sejati. Kemudian, kurikulum ini telah dikembangkan dalam nuansa otonomi, di mana semua komponen telah dilaksanakan oleh sekolah. Adapun kekurangannya, kurikulum ini muatan materi pada masing-masing mata pelajarannya masih bersifat teoritis, dan kurikulum ini juga dipengaruhi oleh unsur politis. Selanjutnya, kurikulum 1975. Adapun kelebihannya yaitu menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, serta berorientasi pada tujuan. Adapun kekurangannya, guru dibuat sibuk dengan rincian apa saja yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dengan pelaksanaan di sekolah. Selanjutnya, kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Adapun kelebihannya, kurikulum ini memuat materi dan metode yang dimuat secara rinci. Kemudian, kurikulum ini juga menekankan pada keterlibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, sehingga peningkatan diri dalam melaksanakan penugasan. Adapun kekurangannya, kurikulum ini tidak memperhatikan dari segi isi pelajaran. Kemudian dalam hal pelaksanaannya mungkin hanya ada beberapa siswa yang aktif. Selain itu, guru di sini juga sebagai fasilitator semata. Kurikulum 1994 dan suplemen
Permen Kurikulum 1999. Adapun kelebihannya yaitu adanya perubahan dari sistem semester ke sistem catur bulan. Selain itu, pembelajaran lebih menekankan pada materi pembelajaran yang cukup padat. Guru juga memberikan strategi untuk melibatkan keaktifan siswa. Serta kurikulum ini juga telah berstandar nasional, sehingga memberikan ruang dalam pengembangan potensi wilayah. Adapun kekurangannya, beban belajar siswa dinilai cukup berat. Kemudian kurikulum pada tahun 1994 yaitu mata pelajaran PAI lebih menekankan pada materi pokok dan terkesan lebih memaksa untuk mengejar target bahan ajar. Kurikulum 2004 atau KBK yakni kurikulum berbasis kompetensi. Adapun kelebihannya, guru sebagai fasilitator. Kemudian kurikulum ini menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas atau kompetensi. Adapun kekurangannya yaitu sama seperti kurikulum 1994, dinilai beban belajar siswa terlalu cukup berat. Kemudian materi pelajarannya pun juga dinilai terlalu sukar karena kurang relevan dengan perkembangan berpikir siswa. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Adapun kelebihannya, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran. Selain itu, siswa sebagai pusat pembelajarannya dan evaluasi berbasis kelas yang menekankan pada proses dan hasil belajar. Kemudian kekurangannya yaitu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP. Selain itu, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Dan masih banyak guru yang belum memahami KTSP itu sendiri. Kemudian kurikulum 2013, adapun kelebihannya siswa lebih dituntut untuk aktif dan adanya penilaian dari semua aspek, tidak hanya satu aspek saja. Adapun kekurangannya, yakni kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Kemudian kurangnya keterampilan guru dalam merancang RPP. Selain itu, guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. Materi yang selanjutnya yaitu hal-hal yang mempengaruhi pengembangan dalam kurikulum. Ada 3, yakni yang pertama the essential curriculum, yang meliputi keterampilan dan juga pengetahuan yang minimum. Yang pencapaiannya ini harus diukur dengan teknik quality control. Yang kedua yakni the potential curriculum, yang meliputi pengetahuan dan juga keterampilan yang dituntut yang selaras dengan perkembangan anak, jenjang sekolah, serta kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Untuk ini diperlukan evaluasi yang kontinu. Yang ketiga yakni the vocational curriculum, meliputi keterampilan dan pengetahuan yang khas yang harus dimiliki sejumlah anak yang sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja pada masyarakat tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu faktor penghambat dalam pengembangan kurikulum. Terdapat 4 faktor, yakni yang pertama, penduduk. Penduduk ini dengan semakin bertambahnya penduduk yang terus-menerus meningkat, kemudian dapat menimbulkan kelangkaan pada fasilitas belajar dan juga pembimbing atau guru. Yang kedua yaitu iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut penyesuaian kurikulum agar masyarakat kita ini tidak ketinggalan dengan bangsa lain. Kemudian faktor yang ketiga yaitu aspirasi manusia. Aspirasi manusia ini semakin berkembang luas berkat kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, juga gagasan, agar sesuai dengan norma dan nilai dalam agama dan kebangsaan. Hal ini juga mendorong perbaikan dan pengembangan dalam kurikulum. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat. Dinamika masyarakat yang disebabkan berbagai faktor itu menyebabkan gerakan masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal membawa pengaruh besar bagi perkembangan pendidikan. Sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai sejarah perkembangan kurikulum
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.